Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Harapanku, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, kami aman dalam-Mu Tuhan, dalam perlindungan, kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya janji-janji-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti digenapi. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu,
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tiba waktunya untuk kami renungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Yesaya 2 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan ke dalam terang Tuhan." Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Injil mengungkapkan bahwa kedatangan Kristus terjadi dalam 2 tahap. Kedatangan Kristus yang pertama adalah menegakkan kerajaan Allah, yang sebentar lagi kita rayakan Natal. Kerajaan tersebut bersifat already but not yet. Sudah datang namun belum dalam pemenuhannya atau kepenuhannya. Sedangkan kedatangan Kristus yang kedua adalah bagaimana Tuhan menghadirkan kerajaan Allah dalam kepenuhannya itu. Artinya, dalam kedatangan Kristus kedua, kedamaian terjadi di seluruh dunia. Nah, Nats hari ini menggambarkan apa yang akan terjadi pada akhir zaman ketika kerajaan Allah hadir dalam segala kepenuhannya. Segenap bangsa, bukan hanya Israel, akan berduyun-duyun datang ke Sion yang merupakan gunung tempat rumah Tuhan. Tujuan kedatangan suku-suku bangsa tersebut adalah mencari Tuhan. Karena dari Sion, Tuhan akan mengajar jalannya serta memberikan pengajaran dan firman-Nya bagi seluruh umat di dunia. Kristus akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Ia akan memerintah atas seluruh bangsa. Jika Kristus sudah memerintah sepenuhnya, maka seluruh dunia akan damai. Kerajaan Kristus ini kita mengenal sebagai kerajaan 1000 tahun damai milenium. Keadaan 1000 tahun damai milenium kerajaan Kristus digambarkan dengan seluruh peralatan perang dijadikan peralatan pertanian. Mengapa? Karena damai. Karena tidak akan ada lagi perang
di antara bangsa-bangsa. Dengan melihat apa yang akan terjadi pada akhir zaman nanti, maka Nabi Yesaya menyerukan supaya umat berjalan dalam terang Tuhan. Mari berjalan dalam terang Tuhan. Menyambut, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kedua kali itu. Ketika Yesus datang kedua kalinya dan kerajaannya dihadirkan dalam kepenuhannya, semua suku bangsa akan tunduk, menundukkan diri kepada Kristus. Mereka yang tidak menundukkan diri akan dihancurkan. Dunia akan damai dan tidak akan lagi ada peperangan sekali lagi. Bapak Ibu, kalau kita lihat keadaan dunia sekarang memang jauh dari ideal. Sepertinya kejahatanlah yang seringkali menang atas kebenaran. Hal itu disebabkan kerajaan Allah belum datang dalam kepenuhannya. Namun pada waktunya nanti Tuhan Yesus datang kedua kali akan memerintah sebagai raja di atas segala raja, memerintah atas seluruh langit dan bumi. Untuk itu Nabi Yesaya meminta sekali lagi umatnya berjalan dalam terang, karena kemenangan Tuhan pada akhir zaman adalah sebuah kepastian. Pasti terjadi. Oleh sebab itu mari kita sambut ajakan sang Nabi Yesaya untuk kita hidup dalam terang. Bagaimana kita harus hidup dalam terang? Surat Efesus dari Rasul Paulus pasal 5 mulai dari ayat 8 mengajar kepada kita untuk hidup dalam terang. Dikatakan demikian, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang disebut oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Di sini dikatakan, ya, tinggalkan dosa, kegelapan, tetapi hidup sebagai anak-anak terang, hidup yang terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hidup baik, adil, dan benar. Dan uji segala sesuatu. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan gelap, tetapi hidup dalam terang. Tidak saja perbuatan, bahkan tutur kata, sikap kita juga harus terang. Dan selalu waspada, jangan tertidur. Kita lakukan itu semua dalam semangat kebangkitan. Kita bangun bersemangat mengerjakan setiap tugas pelayanan kita, kehidupan kita di dalam terang Tuhan. Demikian kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Pagi ini firman-Mu dahsyat, mengingatkan kepada kami nubuatan akan kedatangan Tuhan kedua kali. Kedatangan Tuhan kedua kali mewujudkan kerajaannya secara sepenuhnya. Kepenuhan kerajaannya dinyatakan. Kami akan memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tapi untuk itu kami harus dari sekarang mengarahkan diri kepada terang Tuhan. Hidup dengan terang Tuhan. Yaitu hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Serta selalu menguji diri apakah apa yang kami lakukan, perbuat, katakan, berkenan kepada Allah. Dan kami harus lakukan itu dengan bersemangat. Bangkit terus, siaga terus, sampai Tuhan datang kedua kali, kami dijumpai siap. Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami bersemangat melakukan ini semua
sebagai anak-anak terang. Engkau berkarya dalam diri kami, terus membentuk karakter-karakter indah sebagai pelaku-pelaku firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Shalom.